Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang melakukan kehendak Bapa inilah yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa, tolong tunjukkan dalilnya. Karena kenapa? Buah dari pengajaran palsu itu bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus, dan Yesus mengatakan, nyala daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Kristen ini bukan pembuat kejahatan, tentu Kristen melakukan prosesi ibadah penyembahan kepada Yesus berdasarkan dengan kehendak Tuhan Elohim. Tolong tunjukkan di mana tertulis kehendak Elohim agar Kristen menyembah Yesus. Kalau Bapak membawa data kemudian, data yang ada di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maksudnya gini, Yesus ini adalah jalan ke Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas kalau tidak melalui jalan Yesus. Mbah Marijan adalah jalan menuju puncak Gunung Bromo. Tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui petunjuk Mbah Marijan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Yesus hanya jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri. Karena jalan menuju Monas bukanlah Monas. Jalan menuju kantor bukanlah kantor. Jalan menuju sekolah bukanlah sekolah. Jalan menuju pasar bukanlah pasar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau melalui aku, harus mengikuti instruksi pengajaranku. Apa yang aku katakan, apa yang aku ajarkan, ikutin. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau hanya sekedar jalan, Pak, Yesus itu tak ada sampai kepada Bapa. Matius 21 nomor 31, Yesus mengatakan lebih duluan pemungut cukai dan pesundal masuk ke dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Karena kenapa? Karena mereka mengikuti jalan yang Yohanes tunjukkan. Lebih duluan daripada pelacur dan kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada kalian. Karena mereka mengikuti Yohanes. Berarti Yohanes juga adalah jalan kebenaran hidup menuju kepada Bapa. Nah, ini yang kita minta sekarang ini adalah implementasi dari kerangka kekristenan. Hari pagi bangun tidur, berdoa kepada Yesus. Hari Minggu beribadah menyembah kepada Yesus. Mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus. Mana kehendak Elohim supaya Kristen menyembah kepada Yesus? Ada enggak itu? Kalau tidak, berarti nabi palsu yang dimaksud adalah Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini Yesus sudah memaku-mati, Pak. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel. Buahnya, kamu bisa lihat dari buahnya bahwa dia adalah nabi palsu. Menyebut namaku Tuhan, memanggil namaku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Pada saat penghakiman kemudian, pada saat itulah aku akan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Bapak belum yakin juga, kalau Kristen itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu, izinkan saya 1 menit, dengarkan baik-baik. Bukan saya mau menggurui, tapi Bapak belajar, saya pun belajar. Bedanya, Bapak belajar di meja kuliah, saya belajar di pinggir jalanan. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, ini tolak ukurnya, kenapa Kristen akan diusir. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir oleh Yesus dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena Yesus tidak pernah menyampaikan firman, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku, makanlah babi, haramkanlah sunnah, ibadahlah minggu. Gak pernah aku katakan seperti itu. Maka Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, dan ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau Bapak Pastor dan Bang Suma nih diiring berdua nih, sama-sama kita berjalan masuk ke pengadilan, Yesus sebagai hakim. Ini yang sebelah kanan ini, yang berotot ini siapa? Saya Suma, Bang. Kalau yang satu yang ganteng itu siapa? Dia Pastor Maris. Oke. Suma, siap Yesus? Kamu kenapa tidak pernah menyembah saya sejak kamu hidup? Bapak tidak pernah memerintahkan. Oh, bagus. Kamu pintar. Terus kenapa kamu tidak mengikuti aku? Loh, Bapak mengaku pada saat itu Bapak hanya diutus kepada Bani Israel. Aku bukan Bani Israel, Pak. Oh, bagus. Nah, ini Pastor, kamu kenapa menyembah aku? Siapa yang ngajarin? Pernah aku katakan, ada tertulis di firman bahwa saya mengajarkan kalian menyembahku.
pastor ngomong apa kira-kira? Ini pasti diucapkan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang dimaksud di sini adalah apa yang diterangkan dalam Yohanes 14 tahun 24. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 17 tahun 8. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan daripadaku, itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas itu. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau di Kristen, dan mereka percaya bahwa engkaulah adalah aku sendiri. Bapa adalah aku sendiri, Elohim adalah aku sendiri, engkau adalah aku yang inkarnasi jadi manusia. Oh, enggak kayak itu. Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia tidak mengatakan, dan mereka percaya engkau adalah aku. Jadi mungkin ini penutup dari saya kepada saudara saya pastor. Ya, kalau memang tidak ada dalilnya bahwa Bapa Elohim menghendaki Kristen menyembah Yesus, ya silakan Bapak renungkan. Silakan Bapak renungkan. Ini hanya sebagai masukan saya aja. Dan saya pun akan merenungkan setiap perkataan-perkataan saudara pastor dari tadi untuk menjadi edukasi bagi saya pribadi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak Pastor. Ya, halo. Ya. Ya.